Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4556, 4557, 4558. Setelah 2 hari 2 malam terbang melayang di udara, Dev merasa sedikit lelah. Tubuhnya turun kembali ke tanah dan mulai mengisi kembali kekuatan spiritual di dalam tubuh. Untungnya, Dev sekarang memiliki banyak sumber daya, jadi dia tidak takut untuk mengkonsumsinya sama sekali. Setelah mengisi kembali kekuatannya, Dev mengambil peta itu dan melihatnya dengan cermat. Seharusnya aku sudah sampai di area yang dilingkari, tapi sepertinya tidak ada yang apapun di sekitar sini. Dev melihat sekeliling dan melihat hutan lebat dan auman binatang buas monster yang terus-menerus. Segala sesuatu di Gunung Tianmo masih sama, tidak ada yang istimewa. Dev kemudian melompat dan terbang ke depan lagi. Tetapi saat ini, Dev tidak menyadari bahwa di dalam kehampaan, ada formasi penghalang yang tampaknya tidak ada, yang menyatu dengan lingkungan sekitar dan tidak dapat dilihat sama sekali. Tubuh Dev melewati formasi penghalang, dan tidak terasa ada yang aneh sama sekali. Namun ketika Dev melewati formasi penghalang, tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian area sekitarnya berubah menjadi ruang gelap. Dev mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Dia tidak tahu kemana dia masuk secara tidak sengaja, jadi dia harus segera keluar. Tapi Dev meskipun mundur untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa sekelilingnya masih gelap dan tidak ada perubahan sama sekali. Dev berhenti, menstabilkan tubuhnya, dan mengatur auranya untuk mencegah dirinya gugup. Kemudian Dev melihat sekeliling lagi, dan dunia diselimuti suasana gelap, tanpa petunjuk sama sekali. Dev tidak bisa lagi menentukan arahnya saat ini, dia juga tidak tahu di mana dia berada. Apakah ini ruang rahasia? Untungnya, aku memiliki mata Tianming, jika tidak, aku tidak akan dapat melihat apapun. Saat Dev berbicara, dahinya bersinar terang, dan dia memiliki mata ekstra. Mata Tianming terbuka, dan Dev melihat sekeliling. Saat ini, Dev sedikit panik, karena setelah membuka mata Tianmingnya, dia masih tidak dapat melihat apapun, dan sekelilingnya masih gelap. Apa, tempat apa ini? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Dev melihat sekeliling dengan mata Tianmingnya, dan pada saat yang sama, kesadarannya terus menyebar ke sekeliling. Dia berharap bisa merasakan sesuatu dengan kesadaran spiritualnya. Biarpun itu adalah monster, namun kesadaran Dev telah menyebar hingga mencapai batasnya, dan dia masih tidak dapat merasakan apapun, seolah-olah hanya Dev yang ada di dunia ini. Ini seperti era ketika kekacauan pertama kali muncul dan langit dan bumi menyatu menjadi satu. Dev menenangkan diri sejenak, lalu menstabilkan diri, berharap menemukan arah yang benar dan berjalan ke depan. Di ruang gelap ini, ada keheningan di sekeliling. Yang bisa didengar Dev hanyalah langkah kakinya sendiri dan suara detak jantungnya. Dev terus berjalan seperti ini, seolah ruang ini tidak akan pernah berakhir. Setelah berjalan hampir 1 jam, Dev berhenti. Karena dia tahu jika dia terus seperti ini, tidak akan ada akhir sama sekali. Dev melihat sekeliling, lalu berjongkok untuk mencari jalan keluar dari bawah tanah. Karena area sekitarnya gelap, dia bisa mencoba melihat dari bawah. Ketika Dev berjongkok dan memeriksa tanah, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada satupun jejak kaki tertinggal di bawah kakinya. Secara logika, Dev seharusnya meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di sepanjang jalan, tetapi kali ini, Dev menemukan bahwa tidak ada jejak kaki di tanah. Dev sedikit terkejut dengan penemuan ini, dan kemudian dia menginjaknya dengan keras, dan jejak kaki sedalam setengah meter muncul. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, jejak kaki sedalam setengah meter itu perlahan menghilang di depan mata Dev. Melihat pemandangan ini, Dev menarik nafas dalam-dalam dan mencibir, ternyata ada yang mengatur formasi hantu, yang bisa membuatku terjatuh ke dalam formasi hantu tanpa kusadari. Sepertinya orang yang mengatur formasi itu cukup bagus. Dev sudah memiliki asal-muasal ilusi. Dengan keterampilan formasi dan asal-muasal ilusinya, seseorang yang bisa membuatnya jatuh ke dalam formasi ilusi tanpa menyadarinya pasti sangatlah kuat. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga dan kemudian menusuk tanah secara tiba-tiba. Karena seseorang ingin menjebaknya dengan formasi hantu, Dev harus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi tersebut dan membiarkan orang yang menyiapkan formasi tersebut memperhatikan dengan baik. Pedang pembunuh naga langsung tenggelam ke dalam tanah, dan kemudian Dev mengangkatnya dengan kuat, langsung membuat jurang yang dalam di tanah. Dia ingin melihat apakah formasi hantu ini dapat terus memulihkan jurang ini. Tapi saat Dev menggunakan pedang pembunuh naganya dengan keras, aliran cairan tiba-tiba menyembur keluar dari tanah. Dev buru-buru mundur untuk menghindari cipratan.
Tetapi ketika cairan itu jatuh, Dev terkejut saat mengetahui bahwa cairan itu sebenarnya adalah darah. Darah merah sangat mencolok di ruang abu-abu ini, dan juga mengeluarkan bau darah. Saat ini, Dev sedikit bingung, dia tidak mengerti bahwa dia baru saja menusuk tanah dengan pedang. Mungkinkah itu? Mata Dev tiba-tiba melebar. Pada saat ini, Dev sebenarnya mendapat ide aneh. Dia tidak berada di darat sekarang, tetapi di tubuh seekor monster, dan monster ini sangat besar. Tusukan pedang Dev barusan pasti menembus kulit monster itu, sehingga darah kemudian muncrat. Memikirkan hal ini, Dev buru-buru melompat, tidak berani berdiri di tanah dengan kakinya. Jika memang ada monster besar di bawah kakinya, Dev tidak percaya betapa besarnya monster itu. Tetapi ketika Dev melayang di udara, dia tiba-tiba merasa tubuhnya sangat lemah, seolah-olah dia tidak berdaya. Apa yang terjadi? Aku jelas baru saja menambahkan kekuatan spiritualku. Dev sedikit terkejut dan tidak mengerti bagaimana energi spiritual dalam tubuhnya dapat dikonsumsi begitu cepat. Dev buru-buru menjalankan teknik kondensasi hati, berharap dapat memulihkan kekuatan spiritualnya, lagi pula, dia sekarang memiliki banyak sumber daya. Tetapi ketika teknik kondensasi hati sedang beroperasi, anehnya Dev menemukan bahwa dia tidak dapat memulihkan sedikit pun kekuatan spiritualnya. Entah itu batu spiritual, rumput peri, atau ramuan binatang lainnya, benda-benda ini tidak dapat diserap. Dev sangat terkejut, jika dia tidak dapat mengisinya kembali, kekuatan spiritual di tubuhnya cepat atau lambat akan habis. Belum lagi terbang, dia akan kelelahan bahkan jika dia sedang berjalan. Dev tidak berani terbang lagi, tetapi langsung turun ke tanah. Terlepas dari apakah ada monster di bawah kakinya, dia hanya bisa berjalan, karena terbang menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Sepertinya aku perlu menemukan mata formasi untuk memecahkannya. Dev sekarang tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya sesuka hati, apalagi menghancurkan formasi dengan kekerasan. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah. Selama tidak ada bahaya, Dev akan berusaha untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya. Tidak diketahui sudah berapa lama dia berjalan, tetapi Dev tidak lagi memiliki konsep ruang dan waktu. Saat ini, Dev tidak berani menyebarkan kesadarannya sesuka hati, dan berjalan perlahan seperti orang biasa. Dev mengambil setiap langkah yang diambilnya dengan sangat hati-hati, karena takut mengganggu monster di bawah kakinya. Jika monster di bawah kakinya bangun, bukankah dia sudah mati? Nak, jangan terlalu hati-hati, itu bukanlah monster di bawah kakimu. Pada saat ini, perkataan Raja Iblis Awan Merah terdengar. Dev mengabaikan Raja Iblis Awan Merah, seolah Raja Iblis Awan Merah tidak ada dan tidak berbicara dengannya. Brengsek, nak, kamu benar-benar mengabaikanku. Maka aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba menjadi marah saat melihat Dev mengabaikannya. Namun, Dev masih berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan ekspresi sangat lelah di wajahnya. Setelah berjalan beberapa jarak, lingkungan sekitar masih sangat gelap, tetapi di depan Dev, ada cahaya terang. Cahaya terang ini seperti cahaya lilin di malam yang gelap, membawa harapan bagi orang-orang. Dev sangat gembira dan berjalan cepat menuju cahaya. Segera sebuah istana muncul di depan Dev. Istana itu sangat megah dan tampak sangat indah. Dan cahaya itu datang dari dalam istana. Dev masuk ke dalam istana, dan setelah melihat sekeliling, terus berjalan lebih jauh ke dalam istana. Cahayanya ada di aula tengah istana. Meski pintu dan jendela di sekelilingnya tertutup rapat, cahayanya sepertinya mampu menembus segalanya. Dev langsung membuka pintu istana dan masuk dalam aula. Di tengah aula, ada kandil dengan lilin menyala di atas kandil. Cahaya yang dipancarkan lilin seperti itu dapat dilihat oleh Dev dari jarak jauh, dan dapat menembus rumah satu persatu. Namun, Dev sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh saat ini dan berjalan menuju cahaya lilin. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sini? Dev berteriak sambil berjalan. Karena ada cahaya lilin, pasti ada seseorang di sini. Tidak ada seorang pun di sini kecuali dirimu sendiri. Saat ini, suara lama datang dari segala arah di aula. Dev berhenti, melihat sekeliling, dan kemudian bertanya, bukankah kamu manusia? Jika kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata manusia? Pihak lain jelas tertegun sejenak, lalu tertawa, aku bukan manusia, aku adalah dewa, dewa yang mengendalikan hidup dan matimu. Setelah kamu sampai di sini, aku akan mengendalikan hidup dan matimu. Setelah kata-kata itu jatuh, aura tiba-tiba muncul di sekitar aula, dan kemudian melangkah maju untuk membungkus Dev, menyebabkan Dev berjuang mati-matian, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus dikonsumsi. Tampaknya lawannya ini tidak ingin membunuh Dev, tetapi ingin menghabiskan kekuatan spiritual Dev sehingga Dev pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Bebaskan aku, siapa kamu? Dev meronta, dengan ketakutan di matanya. Sudah kubilang, akulah dewa di sini. Sekarang kamu di sini, kamu harus mendengarkan aku. Suara lama itu sedikit bangga.
Dev terus memohon belas kasihan dan berjuang mati-matian. Kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat terkuras. Pada akhirnya, Dev bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Dev jatuh ke tanah dengan lemah, terengah-engah, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Saat ini, auranya telah menghilang, dan cahaya lilin di aula menjadi lebih terang. 3 sosok perlahan muncul di aula. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah, memandang Dev dengan bangga. "Nomor berapa ini?" Orang tua itu bertanya pada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau di sebelahnya. "Tetua Zhang, umurmu sudah 9.847 tahun, dan tinggal selangkah lagi untuk bisa menjangkau 10.000 orang," kata pria parubaya berjubah hijau. Manusia-manusia ini benar-benar bodoh. Semakin misterius suatu tempat, semakin mereka suka datang. Semakin terlarang tempat itu, mereka akan semakin penasaran. Jika kita terus seperti ini, dalam 3 tahun, kita akan mampu mengumpulkan 10.000 orang. Pada saat itu, kita dapat menyempurnakan ramuan pil 10.000 hati, yang akan menjadi hal yang sangat bagus. Tetua Zhang berkata sambil tersenyum. Dev terbaring di tanah, mengamati 3 orang di depannya. Ketiga orang itu tidak memiliki aura kultivator manusia, tetapi mereka semua penuh dengan aura iblis. Apalagi ketiga orang ini bukanlah tubuh asli, melainkan hanya bayangan. Dari sudut pandang ini, tempat di mana Dev berada sekarang pastilah sebuah formasi bayangan, jadi ketiga orang ini hanyalah bayangan yang diproyeksikan dan belum memasuki formasi bayangan. "Saudara Lu, ambillah hati anak itu. Hati-hati, jika anak itu mati, hati yang kamu ambil tidak akan berguna." Pria parubaya berjubah hijau berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara Lu mengangguk dan memegang pisau terang di tangannya. Sepertinya dia familiar dengan keterampilan itu. Ketika Dev melihat saudara Lu datang, dia berdiri dari tanah dengan senyuman di wajahnya. "Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk berdiri?" Tetua Zhang bertanya pada Dev dengan heran. Bersambung.